Bab 471. Masih tidak berbicara. Haha. Ouyang Fei lebih bangga dengan pena tumpul Richard. Haha, aku benar-benar jenius. Saya benar-benar menemukan jenis metode yang keluar dan membalikkan Anda. Richard menatapnya lagi dan mengerti apa yang dikatakan Ouyang Fei. Ouyang Fei mengatakan bahwa dia menghindari Qian Yuying, jadi dia datang ke sini untuk bersembunyi. Dia pamer pada dirinya sendiri, dan rencananya untuk mengirim foto Qian Yuying ke dirinya sendiri berhasil. Apa yang dipikirkan kepala ini? Richard lebih ingin tahu tentang ini. Apa yang kau bicarakan? Saya tidak menyembunyikan siapapun. Ekspresi Richard tampak. Haha, apakah kamu masih berpura-pura benar? Haha. Biarkan saya memberitahu Anda dengan baik. Demi menjadi begitu sulit untuk berpura-pura, saya katakan, jangan menutupinya. Apakah Anda menyembunyikan Qian Yuying dari rumah uang, kan? Ouyang Fei mencibir. Kenapa aku harus menyembunyikannya? Richard mengangkat bahu. Masih berpura-pura? Orang sepertimu benar-benar harus kehilangan muka. Yah, aku akan menusukmu. Haha, datang ke sini, aku akan memberitahumu. Ouyang Fei melambai ke Richard. Richard acuh tak acuh. Kamu benar-benar memalukan. Ouyang Fei marah, sangat tidak patuh. Kamu menunggu Qian Yuying untuk membersihkan. Dia tidak bisa membersihkanku, mata Richard dingin. Ouyang Fei ini tidak tahu apa yang dia lakukan masih berpuas diri. Wanita ini sangat sombong. Pikirkan Anda pintar sendiri. Apakah orang lain bodoh? Haha, apakah telingamu tuli? Atau apakah Anda bertindak konyol? Saya berkata Qian Jia, Anda bahkan tidak tahu Qian Jia dari 4 keluarga besar. Ouyang Fei tertawa, siapa ini? Tahu. Ketahuilah, kamu, di depan rumah uang itu, apakah kamu bahkan tidak mengerti apa-apa? Tapi, tahukah kamu, kamu mengerti bahwa kamu sampah dibandingkan dengan rumah uang, jadi kamu diam-diam bersembunyi di sini, kamu ada diri sendiri. Pengetahuan. Tapi berapa lama Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Ouyang Fei berkata dengan bangga. Richard mengerutkan kening. Katakan, apakah ada foto wanita cantik di ponselmu? Ouyang Fei tertawa. Tampilan puas diri ini jelas ekstrim. Ya, ada apa? Ekspresi wajah Richard. Haha, pura-pura, kamu terus berpura-pura. Gambar ini adalah Qian Yuying dari keluarga Qian. Haha, apakah kamu takut? Anda benar-benar memiliki fotonya di tangan Anda. Orang-orang seperti Anda pasti telah mengambil gambar dan Qian Yuying untuk pamer. Anda hanya tahu apa yang Anda tersinggung, jadi Anda melarikan diri ke sini dan bersembunyi di sini sebagai kura-kura. Jangan bicara lagi. Haha, apakah itu ditusuk olehku? Sampai jumpa berpura-pura, aku bilang kamu ada di depanku. Tidak ada gunanya berpura-pura. Ouyang Fei tertawa puas, lihat dirimu, kamu tidak tahu siapa yang mengirimkannya padamu. Haha, apakah saya mengirimkannya kepada Anda? Kau mengirimnya, kata Richard. Kamu bilang kamu sangat buruk, kalau tidak. Menurut Anda siapa yang dikirim? Anda tidak berpikir itu Qian Yuying yang mengirimkannya kepada Anda. Mengapa Anda begitu narsis? Saya pikir Qian Yuying jatuh cinta dengan Anda, jadi saya berinisiatif mengirim foto kepada Anda. Ouyang Fei semua ingin tertawa, sangat ingin ditertawakan sampai mati. Tapi ya, bahkan jika dia memberitahu Qian Yuying, dia tidak akan mempercayaimu, karena ketika aku mengambil gambarnya, itu menyebabkan hotelmu mencurinya. Apakah Anda tahu? Dia tidak akan percaya itu diambil oleh saya, apalagi, saya ada di hatinya. Tapi gadis yang baik, kamu. Richard menatapnya, jadi kamu dipermainkan olehku, apakah kamu sangat menyesalinya padaku sekarang? Ouyang Fei tersenyum dan sangat bangga. Dia sekarang merasa bahwa dia terlalu bahagia dan membalas terhadap Richard, yang memukulinya, dan melihat Richard dari tubuhnya, yang sangat bagus. Tidak ada penyesalan. Richard menggelengkan kepalanya. Jangan menyesal. Berpura-pura, Qian Yuying untuk membersihkanmu semudah membersihkan semut. Dia tidak aman sekarang, bagaimana cara membersihkanku? Kata Richard. Apakah kamu masih puas? Jenis kebetulan Anda tidak berguna, bahkan jika keluarga uang memiliki masalah, tetapi Anda masih bisa membersihkannya, cibir Ouyang Fei. Ternyata Richard masih memiliki psikologi kebetulan seperti ini. Itu belum tentu terjadi, rumah Qian akan segera berakhir, dan itu tidak akan bisa membawaku, kata Richard. Apakah kamu masih merasa benar sendiri? Kamu merasa benar sendiri. Saya. Ya, saya juga memberitahu Anda bahwa Qian Yuying tahu bahwa saya memiliki foto di tangannya, dan dia masih membiarkan saya menyimpannya. Haha, apakah kamu akan menertawakanku? Haha. Ouyang Fei tertawa, penuh ejekan, dia jatuh cinta padamu, jadi biarkan kamu menyelamatkan. Iya, apakah kamu masih akan mengakuinya? Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Qian Yuying adalah anggota keluarga Qian, bagaimana dia bisa melihatmu? Masih membiarkan Anda menyimpan foto. Anda masih ingin menyombongkan diri. Mengapa Anda tidak mengatakan, keluarga Qian sekarang apakah Anda membiarkan orang melakukan masalah? Ouyang Fei dengan hina mengejek, bisakah kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu? Bagaimana tidak tahu malu ini bisa keluar? Qian Yuying memiliki banyak emas.
Ini mirip dengan seorang putri di zaman kuno. Apakah dia akan meminta pria untuk menyimpan foto? Ini tidak mungkin. Bagaimana Qian Yuying bisa jatuh cinta dengan sampah seperti ini? Sama sekali tidak di kelas yang sama. Dibandingkan dengan 4 keluarga besar ini, Richard hanya sial. Ingin mendaki lebih tinggi. Apakah ini tidur belum bangun? Hanya setelah mengucapkan kata-kata buruk semacam ini keluar. Kamu benar, aku benar-benar berhasil. Richard mengangguk dan berkata bahwa Ouyang Fei akhirnya pintar. Haha. Richard, kalau begitu kamu benar-benar pandai menulis, bahkan keluarga uang dapat disesuaikan, mengapa kamu begitu kuat? Ouyang Fei hampir tertawa sampai mati. Bagaimana keluarga Qian bisa disesuaikan oleh orang-orang seperti Richard? Ini benar-benar mustahil. Richard ketakutan dan bodoh, berbicara omong kosong. Kalau begitu kamu sangat kuat, mengapa kamu bersembunyi di sini? Kapan aku bilang aku bersembunyi di sini? Itu tidak masuk akal bagimu, kamu terlalu berpura-pura. Ouyang Fei mencibir, sebaiknya kamu mencari tempat untuk bersembunyi. Kupikir orang yang ingin bersembunyi adalah kamu, Richard tanpa ekspresi. Tidak peduli apa yang dilakukan Richard, Qian Yuying dapat membuat dirinya tidak nyaman. Ouyang Fei ini, telah melakukan banyak usaha. Qian Yuying melihatnya ketika Ouyang Fei meminta belas kasihan. Kenapa aku harus bersembunyi? Kamu adalah kamu untukku. Sabi, aku terlalu malas untuk peduli padamu, Ouyang Fei tertawa. Pada saat ini, pria yang datang bersamanya melihat bahwa Ouyang Fei tidak datang, dia datang. Vivi, apakah orang ini menggertakmu? Pria itu menatap Richard dengan cemberut. Dia. Ouyang Fei mencibir. Kualifikasi apa dia menggertakku? Ya, lihat saja dia seperti ini, pergi saja, apakah kamu mendengarnya? Tegur pria itu. Di depan Ouyang Fei, kita harus menunjukkan keagungan dan kekuatan manusia. Richard meliriknya. Apakah kamu tahu? Orang ini menyinggung keluarga Qian, dan mengatakan bahwa keluarga Qian telah diperbaiki olehnya. Seberapa buruk kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kata Ouyang Fei. Pria itu tertawa, Vivi, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Yah, kamu tidak melihat nada dari apa yang dia katakan tadi, dan ada begitu banyak kata. Jika saya pena, saya mungkin tidak percaya, tetapi saya tidak. Ini benar-benar sesuatu yang hanya bisa dikatakan Sabi. Keluarga Qian adalah milikmu. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa keluarga Zhao dihancurkan oleh Anda? Pria itu tertawa. Lupakan apa yang harus kukatakan padanya. Dia akan selesai, kamu tunggu aku sebentar, aku pergi ke toilet. Ouyang Fei pergi ke toilet. Saya memperingatkan Anda untuk memasang pena dan memasangnya dengan orang lain, dan kemudian memasangnya di depan Ouyang Fei, hati-hati saya mengemasi Anda. Men sirene Richard. Dalam pandangannya, Richard yang sedang mengobrol dengan Ouyang Fei, tetapi berpura-pura ditindik. Apakah kamu tahu siapa Ouyang Fei? Richard tanpa ekspresi. Siapa yang masih peduli padamu? Anjing itu mengambil tikusnya, berbicara tentang bisnis, dan pergi. Pria itu menatap Richard dengan putus asa. Richard menatapnya. Agak menarik, siapa namamu? Namamu adalah apa yang bisa kamu ketahui. Fei Fei, ayo pergi. Pria itu melihat Ouyang Fei keluar. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan Richard. Dia harus melakukan aktivitas selanjutnya. Ouyang Fei mengangguk dan menatap Richard dengan jijik, turunkan kura-kura itu, cepat dan temukan lubang untuk bersembunyi. Itu memalukan. Tunggu, Richard tiba-tiba menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Minta saya untuk membantu Anda, kan? Apakah Anda pikir saya akan membantu Anda? Mimpikan kamu. Ouyang Fei merasa sangat nyaman saat ini, sangat senang. Tidak, kamu harus mempertimbangkan dirimu sendiri, sedikit, Qian Yuying ada di sini. Richard berkata dengan ringan. Bab 472. Sabi. Saya hanya mengikuti Qian Yuying. Apakah kamu mengerti? Aku tidak tahu di mana dia, tapi jelas tidak di sini. Ouyang Fei tertawa. Di mana ada kebetulan seperti itu? Qian Yuying keluar dari bandara, dan pasti mencari Richard di tempat lain. Apakah dia akan datang ke sini untuk pesta? Ouyang Fei memutuskan dalam hatinya untuk diam-diam memberitahu Qian Yuying bahwa Richard bersembunyi di tempat ini dan membiarkan Qian Yuying merawat Richard. Ketika Anda mengecilkan kepala dan bersembunyi di sini, Anda masih bangga. Biarkan Qian Yuying datang dan memukul wajahmu dengan keras. Kamu bisa melakukannya sendiri, dia semua datang. Richard berkata sambil mengangkat bahu. Lihat pamanmu, apakah kamu masih ingin mempermainkanku? Ouyang Fei mencibir, dia tidak percaya kata yang dikatakan Richard sekarang. Bahkan jika Qian Yuying datang, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ouyang Fei melanjutkan. Apa yang kamu punya? Orang seperti Richard, meski dia bilang itu fotonya sendiri, tapi bagaimana dengan buktinya? Di mata Qian Yuying, dia masih gadis super. Apakah dia akan mempercayaimu? Selama dia meneteskan air mata dengan menyedihkan, dia akan percaya apa yang dia katakan. Inilah perbedaannya. Itu tidak perlu, aku sudah menceritakan semuanya padanya. Richard tanpa ekspresi. Kau memberitahunya. Haha,
Kamu sial di mata Qian Yuying, dia akan percaya padamu. Aku berbeda, kau tahu. Aku menangis di depannya terakhir kali, dia percaya padaku, dan biarkan aku mengikuti dia tidur di kamar bersama. Haha, kamu berlutut di depannya untuk memohon belas kasihan, dia juga tidak akan mempercayaimu. Ouyang Fei tertawa, dia semua tertawa sampai mati. Bagaimana membuat orang seperti itu, tapi kali ini berpura-pura memaksa. Ketika Ouyang Fei tertawa, dia tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi yang cepat. Ketika dia mencibir, tanpa sadar menoleh, dan tamparan keras mengenai wajahnya yang cantik. Terkunci. Tamparan ini mengenai wajahnya, Ouyang Fei berteriak, hampir jatuh ke tanah, dia ditampar dengan tamparan. Langsung marah, siapa yang akan memukul saya? Siapa? Ah, kakak, kenapa kamu ada di sini? Ouyang Fei terkejut tiba-tiba karena dia melihat wajah sedingin es yang ekstrim, cantik, tetapi penuh dengan kedinginan. Ada kepanikan di hatinya, apa yang harus saya lakukan? Qian Yuying benar-benar muncul. Mata Ouyang Fei meredup, dan air mata keluar, kakak, tahukah kamu? Saya datang ke sini untuk makan bersama teman-teman saya, dan orang ini akan membawa saya lagi. Ouyang Fei dianiaya dan berkata dengan menyedihkan, tetapi kalimat ini belum selesai. Wajah cantik Qian Yuying dingin, dan dia menjentikkannya lagi dengan tamparan. Terkunci. Pukul wajah Ouyang Fei. Ouyang Fei berteriak dan jatuh ke tanah, air matanya berlinang, kakak, bagaimana kamu memukulku? Ouyang Fei menangis sambil menutupi pipinya. Orang-orang yang berdiri di sampingnya terkejut. Dia baru saja melihat Ouyang Fei dipukuli. Dia pasti insting. Tetapi ketika dia melihat bahwa Qian Yuying memukulnya, dia tercengang. Bagaimana keluarganya bisa dibandingkan dengan Qian Yuying? Dia bergidik untuk segera bergerak. Terkejut. Qian Yuying menatap Ouyang Fei, dan ada kemarahan di matanya. Pada awalnya, dia memandang rendah Richard. Dia mengakui, tetapi jika bukan Ouyang Fei yang mengatakan Richard kemudian, dan memfitnah Richard, bagaimana dia bisa salah paham tentang Richard? Ini semua Anda. Kakak, ini Zhang Tianshui, kamu tidak mengenalku lagi. Terakhir kali di hotel, kamu masih, Ouyang Fei menangis dan sangat sedih. Air mata, hujan pir, air mata di matanya yang besar, jujur saja, mereka benar-benar menyedihkan, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan benar-benar tidak bisa tidak mencintai. Dalam hal ini, Ouyang Fei berpura-pura terlalu baik. Zhang Tianshui, kamu masih ingin berbohong padaku. Qian Yuying menjambak rambut Ouyang Fei. Ouyang Fei merasa kepalanya akan dipenggal, dan dia menangis, kakak, ini Zhang Tianshui, sakit. Terkunci. Qian Yuying menamparkan wajah Ouyang Fei dengan tamparan. Setelah beberapa tamparan, wajah Ouyang Fei merah dan bengkak. Ouyang Fei tercengang, luar biasa. Apa yang telah terjadi? Mengapa dirinya sendiri menyedihkan dan tidak berguna di depan Qian Yuying? Apakah dia tidak percaya pada dirinya sendiri? Apakah dia benar-benar percaya pada Richard? Apa itu mungkin? Mustahil. Mengapa dia percaya pada Richard? Mengapa? Kamu berpura-pura sangat mirip, apakah kamu tahu kamu menyakitiku? Apakah kamu tahu? Qian Yuying mengatakan satu kata, kemarahannya tidak bisa dikendalikan, dia ingin membunuh. Pada saat ini, dia penuh penyesalan. Mengapa saya harus percaya pada wanita seperti itu? Dia juga diizinkan untuk tidur di kamar dengan dirinya sendiri. Dia masih menggunakan kebaikannya untuk memotret dirinya sendiri. Kebaikan saya sendiri telah menjadi hati dan paru-paru keledai. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku. Ouyang Fei takut. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Qian Yuying sedang marah, dan dia memohon tatapannya pada pria yang tertegun di sebelahnya, Tuan Wen, tolong bawa aku pergi dari sini. Wow. Pria itu menggigil dan berkata kepada Qian Yuying dengan ngeri, Tuan. Qian, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu wanita ini. Kamu santai, maaf. Pergi. Qian Yuying berteriak. Pria itu jatuh ke tanah ketakutan. Keluarga Qian bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarganya. Tersinggung, keluarganya selesai, dia hanya bisa melarikan diri. Untuk wanita seperti Ouyang Fei, bersenang-senanglah. Dia pasti tidak akan menyinggung keluarga uang untuk wanita seperti itu. Dia bangkit dan lari dengan kakinya. Tuan Wen. Ouyang Fei terkejut. Pria yang menyukai dirinya ini baru saja berlari seperti ini, meninggalkan dirinya sendiri. Dia luar biasa. Oh, saudari, jangan pukul aku, ini dia, ini Richard, teriak Ouyang Fei. Kamu masih bilang. Qian Yuying marah tetapi menamparkan wajah Ouyang Fei dengan tamparan. Gambar yang kamu ambil. Aku tidak, saudari, bagaimana kamu bisa begitu meragukanku? Aku tidak akan melakukan hal seperti itu, kakak, Ouyang Fei takut, Richard benar-benar memberitahunya. Apakah dia benar-benar percaya? Mengapa Anda percaya? Kamu masih berbohong. Kau mengambil fotoku dan memberikannya padanya, kan? Mata Qian Yuying merah dan diselimuti kemarahan. Tidak, dia memberitahu saudara perempuanku tentangmu. Aku tidak, saudariku, jangan percaya padanya, jangan percaya.
Ouyang Fei buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku percaya padanya. Apa? Kakak, dia memfitnahku, kakak, mata Ouyang Fei melebar. Kenapa? Kenapa dia percaya Richard? Apakah kamu tahu di mana kamu menyakitiku? Apakah kamu tahu? Pada saat ini, dalam beberapa hari terakhir, tekanan besar membuat Qian Yuying akhirnya tidak dapat mendukung, dia pingsan dan menangis. Ouyang Fei tercengang. Apa yang menyebabkan dia? Kamu membuatku salah paham dengannya, kamu membuatku menjadi keluarga Qian sekarang ini masalahnya, itu kamu. Qian Yuying menyeka air matanya, mata yang indah dikelilingi oleh kemarahan lagi. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Ouyang Fei bingung. Kau membuatku salah paham Richard. Dia sekarang ingin membuat rumah uangku miskin, Qian Yuying mau tidak mau menamparkan wajah Ouyang Fei dengan tamparan. Retak, retak. Ouyang Fei berteriak. Apakah kamu mengatakan bahwa situasi keluarga Qian saat ini adalah bahwa Richard membuatmu merasa lebih baik? Ini nyata. Kekuatan Richard sebenarnya bisa disesuaikan dengan uang keluarga. Keluarga Qian adalah 4 keluarga besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan Richard? Latar belakang apa? Ouyang Fei benar-benar lamban dan linglung yang tak terlukiskan. Apakah yang dikatakan Richard barusan benar? Apakah benar dia membuat keluarga Qian muncul dalam situasi saat ini? Dan apa yang dia katakan? Apakah benar Qian Yuying memintanya untuk menyimpan fotonya? Dalam sekejap, Ouyang Fei berubah dari kaget menjadi takut. Apa yang dia lakukan? Richard tiba-tiba lebih kuat dari 4 keluarga besar. Ya, kau menyakitiku. Jika Anda tidak membiarkan saya salah paham dengannya, setengah dari apa yang terjadi sekarang mungkin tidak akan terjadi. Qian Yuying menggertakkan giginya. Ya, tanpa Ouyang Fei, Anda mungkin tidak akan banyak menertawakan diri sendiri. Kemudian lihat ke bawah pada Richard. Apa yang terjadi hari ini mungkin tidak terjadi. Sekarang, aku akan membunuhmu. Qian Yuying penuh dengan peluang pembunuhan. Ouyang Fei menangis, jangan, saudari, aku tahu itu salah, aku tahu itu salah, aku tidak berani lagi, kakak, Richard, selamatkan aku, selamatkan aku. Mata memohon Ouyang Fei beralih ke Richard. Bab 473. Ouyang Fei dulu berpikir bahwa keluarga Richard adalah sedikit uang, tetapi dibandingkan dengan 4 keluarga besar, itu adalah sampah, yang jaraknya 1000 mil. Oleh karena itu, dia memiliki ide untuk membiarkan Qian Yuying berurusan dengan Richard, mengambil gambar, dan mengirimkannya ke Richard. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Richard bahkan lebih kuat dari 4 keluarga besar. Jadi berapa banyak yang dimiliki Richard Jia? Ouyang Fei merasa seperti sedang bermimpi. Dia menangis. Keluarganya memiliki sedikit uang, tetapi dibandingkan dengan 4 keluarga besar, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Keluarga Qian ingin bunuh diri, dan orang tua mereka benar-benar takut kentut. Saya akan mati. Merayu. Tangisan ketakutan Ouyang Fei, air mata, Richard, tolong bantu saya tahu saya salah, saya tidak berani lagi, tolong, saya tahu itu Richard untuk mengucapkan sepatah kata pun, tolong bantu saya untuk mengucapkan kata yang baik, oke. Baiklah baiklah. Richard bisa menghasilkan uang, jadi dia harus mengatakan sepatah kata pun. Richard acuh tak acuh. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda akan dihukum. Richard, kamu selamatkan aku akan menemanimu selama 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, wow, selamatkan aku masih memiliki foto Qian Yuying di ponselku, dan apakah itu sudah dikirimkan kepadamu? Lebih indah, saya akan memberikannya kepada Anda, mengirimkannya kepada Anda semua, Anda menyimpan. Ah! Sebelum kata-kata Ouyang Fei selesai, Qian Yuying menendang Ouyang Fei dengan putus asa. Berapa banyak foto yang Anda ambil? Semakin dia berpikir, semakin marah dia, ketika Ouyang Fei membuka selimutnya, tentu. Dia sangat marah. Ouyang Fei jatuh ke tanah dan berteriak sambil menutupi perutnya. Ini ditendang oleh sepatu hak tinggi. Ouyang Fei hampir pingsan. Dia menangis dan datang untuk memeluk kaki Richard. Richard, selamatkan aku, oke, aku tidak ingin mati, wow. Dia benar-benar takut. Memikirkan waktu itu, mengambil foto Qian Yuying, konsekuensinya sebenarnya adalah kematian, dia bahkan tidak memikirkannya saat itu. Kalau tidak, bagaimana dia berani melakukannya? Richard menatapnya, masih acuh tak acuh. Ouyang Fei menangis dan memeluk Richard, Qian Yuying datang untuk menjambak rambut Ouyang Fei. Ouyang Fei berteriak, tetapi hanya memegang kaki Richard. Richard, wow, kebijakan Zhang, bentak. Qian Yuying menamparkan wajah Ouyang Fei dengan tamparan. Ouyang Fei bingung dengan tamparan. Qian Yuying mengambil kesempatan itu dan menyeret rambut Ouyang Fei untuk menariknya pergi. Ouyang Fei melepaskan, tetapi terbangun saat itu, panik, Richard, aku tidak ingin mati. Bunuh kamu, Richard akan memaafkanku. Qian Yuying duduk dengan marah di Ouyang Fei, mencubit lehernya. Kamu salah, kamu membunuhnya, itu urusanmu, keluarga uangmu akan tetap menjadi istri yang miskin. Richard berkata dengan ringan. Richard ini tidak akan berubah. Qian Yuying pada awalnya salah. Ouyang Fei hanya memperburuk kesalahpahaman ini.
Akhirnya, Qian Yuying melakukannya sendiri. Richard berkata bahwa dia akan membuat keluarga uangnya miskin, dia harus melakukannya. Membuang. Qian Yuying, yang mencubit leher Ouyang Fei, tercengang. Dia menangis. Dia datang ke sini hanya untuk bertanya pada Richard. Kemudian saya bertemu dengan orang yang menyakiti diri saya sendiri. Dia tidak memiliki kendali atas pembunuhan, tetapi Richard mengatakan hal yang sama, dia benar-benar kelelahan. Tekanan dari seluruh keluarga Qian, keluhan yang dipukuli oleh orang-orang dalam keluarga, rasa sakit, dan sekali lagi memberi tekanan pada hati Qian Yuying, dia pingsan. Air mata mengalir keluar, dan dia benar-benar menyedihkan dalam sekejap. Temperamen Qian Yuying berbeda, menangis, itu adalah air mata hujan pir, orang-orang suka. Kamu biarkan aku pergi, oke, tolong, teriak Qian Yuying. Aku berkata, aku akan melakukannya. Richard acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi dan apa yang harus aku lakukan? Qian Yuying pingsan dan tidak berdaya. Lalu, apa gunanya dia membunuh Ouyang Fei? Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk menemani Richard, dia tidak mau, memohon Richard, dia juga tidak mau, dan bahkan menyerahkan harga dirinya, berlutut di depan Richard dan memohon, dia masih tidak mau. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Ouyang Fei, yang duduk di sampingnya, mengambil kesempatan itu dan mendorongnya menjauh, dan Qian Yuying jatuh ke tanah. Ouyang Fei bangun dengan ketakutan dan berlari, tersandung dan berlari keluar, melarikan diri ke sini. Richard memberinya ekspresi kosong. Richard, apa yang kamu ingin aku lakukan, bisakah kamu mengatakan itu? Qian Yuying merangkak. Dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Tak berdaya. Dia tidak bisa membantu di rumah, dan dia berada di bawah banyak tekanan sendirian. Aku sudah memberitahumu dengan jelas, Richard menggelengkan kepalanya. Qian Yuying merosot ke tanah dan meneteskan air mata tanpa suara. Dia tidak bisa menahannya lagi. Keluarga Qian hampir selesai. Telepon, panggil. Ouyang Fei berlari keluar, wajahnya pucat dan ketakutan. Dia hampir dicekik oleh Qian Yuying barusan. Dia sangat takut sehingga Qian Yuying hanya ingin membunuh seseorang pada saat itu. Segera, dia membenci. Jika dia memohon Richard seperti ini, dia belum menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar mengambil akarnya sendiri? Wanita tua itu tidak memohon padamu. Pergi ke neraka. Ouyang Fei menemukan tempat untuk bersembunyi, dia mencibir, senyum ini, muncul di wajahnya yang cantik, terlihat sangat berantakan. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto Qian Yuying. Ya, dia tidak berbohong kepada Richard barusan. Ada lebih banyak foto Qian Yuying di ponselnya. Bahkan lebih eksplosif. Dia tidak mengirimkannya ke Richard. Dia berpikir pada saat itu, mengapa Richard harus murah? Tentu tidak. Qian Yuying, kamu benar-benar ingin membunuhku. Oke, aku akan mengirimimu fotomu dan melihat bagaimana kamu bisa melihat orang yang mengejarmu. Ouyang Fei mencibir. Namun, dia mendongak dan tiba-tiba melihat seorang pria yang baru saja melarikan diri. Dia kesal sekaligus. Dengan marah berjalan. Terkunci. Ouyang Fei menamparkan keras wajah pria itu, dia, berani muncul di depanku. Dia benar-benar buta, dan biarkan pengecut seperti itu menjemputnya. Tapi barusan saya menjatuhkan diri dan melarikan diri seperti kura-kura dengan kepala tertunduk. Pria itu menyentuh pipinya, apakah kamu baik-baik saja? Pria itu sedikit tercengang. Ya, ketika dia berdiri di sampingnya, dia sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Ketika dia mengetahui bahwa Ouyang Fei benar-benar memotret Qian Yuying, dia terkejut, dan kemudian dia ingin melihatnya secara khusus. Bagaimanapun, Qian Yuying tapi kecantikan terbaik. Kenapa dia tidak mau melihatnya? Tapi Ouyang Fei ini membuat hal seperti itu pasti sudah mati. Apakah masih hidup? Pria hanya mengira mereka salah. Laon yang tentu saja baik-baik saja, apakah itu terserah padamu? Ouyang Fei marah. Kamu melarikan diri. Pria itu menyentuh hidungnya. Apa bisnis Anda? Menjauhlah. Berhentilah muncul di depanku. Ouyang Fei mendorong pria itu. Namun, tangannya ditangkap. Dia kesal dan dia menamparkan tangannya pada pria itu, tetapi pria itu meraih tangannya dan mencibir di wajahnya. Berangkat. Apakah kamu berani menyentuhku? Ouyang Fei marah, dan berani menyentuh dirinya sendiri dengan rasa malu ini. Itu hanya salah satu mainan saya sendiri. Kamu seharusnya mati, jadi sebelum mati, buat aku bahagia. Inilah yang harus Anda lakukan. Lagi pula, selama ini, menurutmu untuk apa aku begitu baik padamu? Pria itu mencibir, mengungkapkan bahwa seharusnya ada krim. Ya, dia sudah lama mengenal Ouyang Fei. Menunggu hari ini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Mustahil. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ouyang Fei kesal. Aku bilang kamu menganggapku sebagai mainan. Di matamu, mengapa itu juga mainan? Hei, karena ini adalah mainan, maka itu harus dimainkan. Pria itu menamparkan wajah Ouyang Fei. Terkunci. Tamparan ini terlalu berat, dan tiba-tiba dipukul, Ouyang Fei dipukuli. Pria itu menyeret Ouyang Fei ke dalam mobil. Ouyang Fei sakit dan dia menjawab. Kamu,
Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda berani memukul saya? Anda memukul saya tiba-tiba. Ouyang Fei sangat marah, dia berjuang, tetapi bagaimana dia bisa sekuat pria? Dia berjuang tanpa hasil sama sekali. Terkunci. Pria itu menamparkan wajah Ouyang Fei lagi dengan tamparan. Dia takut, apa yang ingin kamu lakukan dengan nama keluarga itu? Tidak, tidak. Dia meraih barang-barang di sebelahnya dan mencegah pria itu menyeretnya pergi. Tapi pria itu meliriknya dan meninju perut Ouyang Fei dengan kepalan tangan. Ouyang Fei berteriak dan menutupi perutnya, jatuh ke tanah, bersenandung, dan berhenti bergerak. Dia terpana oleh tinju. Pria itu meliriknya, menyeringai tegas, kamu telah bermain-main denganku begitu lama, kamu telah minum untukku, hari ini, giliranmu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengangkat Ouyang Fei. Bab 474. Pria itu memasukkan Ouyang Fei ke dalam mobil, dia harus mencari tempat yang tenang untuk melakukan sesuatu. Setelah menambahkan Ouyang Fei Wecat begitu lama, Ouyang Fei telah mengabaikan dirinya sendiri. Kapan dia pernah dimainkan oleh wanita seperti itu? Tidak pernah. Pria itu mendengus, dan mobil melaju ke pinggir jalan tanpa siapapun, dia tertawa. Terkunci. Sebuah tamparan menghantam wajah Ouyang Fei. Ouyang Fei ingin bangun kesakitan, tapi dia tidak punya tenaga. Baru saja, ketika pria itu meninju, dia harus muntah darah. Tidak bangun. Pria itu mengerikan dan mulai. Tapi Ouyang Fei tiba-tiba terbangun, dia berjuang dengan panik, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan. Haha. Terkunci. Pria itu menamparkan Ouyang Fei lagi. Ouyang Fei bingung dan berjuang. Ketika kamu bermain denganku, kamu harus memikirkan hari ini, bagaimanapun, kamu akan mati, jangan sia-siakan. Pria itu tertawa. Ouyang Fei berani memotret Qian Yuying, dia pasti sudah mati. Bagaimanapun, Anda akan mati, jadi Anda harus menggunakannya terlebih dahulu. Mungkin Qian Yuying tahu, dan terima kasih telah menyiksa Ouyang Fei. Jangan. Ouyang Fei putus asa, dan air matanya mengalir, jangan perlakukan aku seperti itu, aku takut, aku takut. Baru sekarang aku tidak berani mengatakan bahwa ini sudah terlambat. Pria itu tertawa liar. Ouyang Fei menutup matanya dengan putus asa, apakah dia akan dihina? Saya hanya melakukan hal kecil, mengapa saya harus dihukum seperti ini? Ouyang Fei tidak didamaikan, tetapi tidak, bagaimana dia bisa menolak? Dia menangis dan meneteskan air mata. Dia sangat membenci Richard, itu kamu Richard, apa yang kamu katakan untuk menyelamatkanku? Apa yang telah terjadi? Ini semua Anda. Tiba-tiba, Ouyang Fei membeku dan membuka matanya, dia takut, karena pria yang berbaring di tubuhnya sebenarnya memiliki belati di punggungnya. Dimasukkan ke dalam tulang belakang pria itu. Pria itu tidak bergerak dan mati. Ah, ini pembunuhan, ini pembunuhan. Ouyang Fei melarikan diri dari mobil dengan ngeri. Dia berlumuran darah dan wajahnya ngeri. Keberaniannya sangat kecil. Kalau begitu aku tidak bermaksud apa-apa untuk menyelamatkanmu. Ini adalah bahasa Cina yang tidak standar. Ouyang Fei tercengang, dan dia melihatnya. Dalam kegelapan, sepasang mata biru yang indah, melihat dirinya sendiri. Sebenarnya wanita asing dengan sosok yang baik. Ouyang Fei dipaksa, tanpa sadar, kecemburuan tumbuh di hatinya. Wanita asing ini lebih baik dari dirinya dalam hal penampilan dan sosok. Ini adalah hal pertama yang Ouyang Fei perhatikan. Kamu siapa? Ouyang Fei melangkah mundur dengan waspada. Akulah yang memberimu kelahiran baru. Wanita asing cantik dengan mata biru besar ini datang. Ya, datanglah ke mawar hitam di ibu kota. Setelah beberapa hari kerja keras ini, dia pada dasarnya dapat menentukan lokasi Richard, dia harus membunuh Richard. Ketika dia akan memulai, dia melihat hal kecil yang menarik untuknya. Dia tidak suka menyelamatkan orang, ada apa dengannya? Tapi alasan mengapa dia datang ke sini, yang pertama dengan enggan, adalah seorang wanita, dia tidak bisa melihat seorang wanita begitu terhina. Hal kedua adalah dia melihat potensi kecil Ouyang Fei. Hati Ouyang Fei ini kejam dan Richard Dupin, maka ini adalah alasan terbesar untuk tembakan Black Rose. Tanpa aku, kamu dihina oleh pria ini sekarang. Kaki panjang mawar hitam sangat menawan, setiap langkah berjalan indah. Ouyang Fei takut, tapi kamu membunuh. Jadi apa maksudmu, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Mawar hitam berkata dengan kosong. Tidak, dia sialan, terima kasih telah menyelamatkanku, kata Ouyang Fei, kakak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membenci Richard, kan? Mawar hitam berkata langsung. Benci, aku berharap dia mati. Ouyang Fei marah. Ketika dia berpikir bahwa dia baru saja memohon untuk Richard sekarang, dia acuh tak acuh. Dia bahkan tidak ingin mengatakan kata yang baik untuk dirinya sendiri. Dia sangat marah dengan pria yang begitu kejam. Oke, ini sebabnya aku menyelamatkanmu. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin membunuh Richard juga? Ouyang Fei lewat, dan dia sudah berani. Kalau tidak dia tidak akan berani memotret Qian Yuying. Wanita asing ini jelas membantunya, jadi apalagi yang ditakuti Ouyang Fei. Ya, aku ingin membunuhnya. Mawar hitam berkata dengan dingin.
Logan telah melindungi dirinya sendiri, dia tidak punya kesempatan. Kalau begitu aku bisa membantumu, kakak. Kata Ouyang Fei. Anda sangat pintar. Mawar hitam memandang Ouyang Fei lagi. Gadis ini tidak terlalu muda, tetapi hatinya sangat beracun. Ini tidak lebih sukses daripada ketika Mawar hitam berusia 17 atau 18 tahun. Terima kasih kakak. Ouyang Fei berkata, dia melihat bahwa kecantikan asing ini sangat kuat, di mata Ouyang Fei, ini adalah pendukung besar. Maka Anda telah menyinggung keluarga Uang, Anda harus mencari pendukung untuk dilindungi. Ini benar, dia adalah orang yang mengetahui urusan saat ini sebagai Junji. Dia tiba-tiba berpikir jika kamu ingin memegang sandaran ini dengan erat dan melindungi dirimu sendiri, kamu dapat diam-diam melakukan hal lain selain mengikuti keinginannya. Misalnya, ketika gadis asing besar tertidur, Anda dapat menembaknya secara diam-diam. Gambarnya sama dengan tubuh Qian Yuying, dan kamu bisa mengancamnya di saat kritis. Berpikir seperti ini, hati Ouyang Fei indah, dan ide ini keluar, dan perlahan-lahan mendarah daging di hati Ouyang Fei. Jika Black Rose tahu bahwa Ouyang Fei berpikir begitu, dia pasti telah membunuh Ouyang Fei segera, menikamnya, dan bahkan berani untuk memotret dirinya sendiri. Aku bisa membuatmu berubah dan menjadi hebat. Apakah kamu mau? Kata Mawar Hitam. Ouyang Fei terlalu lemah, tetapi gadis yang sangat kejam, sedikit pelatihan, maka itu adalah pembunuh. Bagaimana mengatakan, gadis ini, cantik, sosok yang baik, sedikit bingung, Anda dapat memikat banyak pria, ini adalah stok potensial yang hebat. Melatihnya akan menjadi asisten Black Rose di masa depan. Terlebih lagi, dia benar-benar membutuhkan seorang pembantu sekarang untuk membunuh Richard. Ya, saya sangat bersedia. Ouyang Fei sangat terkejut. Tentu saja dia bersedia. Dia tidak ingin dipukuli lagi. Dia ingin menjadi sekuat kecantikan besar ini. Lalu, bukankah laki-laki di WeChat akan menjadi mainan mereka sendiri? Oke, mulai sekarang, kamu hentikan semuanya dan semua orang di keluarga, teman, kerabat, dan bahkan orang yang kamu kenal. Kata Mawar Hitam. Oke, aku akan melakukannya. Ouyang Fei takut pada dirinya sendiri dan ditemukan oleh Qian Yuying. Beraninya dia mengungkapkan kepada orang lain di mana dia berada. Ikuti aku. Kata Mawar Hitam. Oke, Ouyang Fei mengikuti. Dia masih memiliki darah di tubuhnya. Dia takut dan ingin mencari tempat untuk membersihkannya. Ouyang Fei mengikuti, dia melihat kembali ke pria di dalam mobil, dia tertawa, Sapen, biarkan kamu menyentuhku sekarang adalah akhirmu. Mawar Hitam membawa Ouyang Fei menjauh, dua orang masuk ke mobil sport dan pergi ke hotel biasa. Hotel di sini sangat terpencil dan aman. Ketika Black Rose datang ke China sebelumnya, dia tinggal di sini. Kamu tinggal di kamar di sebelahku dan memanggilku sesuatu. Mawar Hitam berkata dengan dingin. Kakak, bisakah aku tinggal satu kamar denganmu? Aku takut, kata Ouyang Fei dengan sedih. Hidup sendiri. Mawar Hitam mengerutkan kening. Ouyang Fei menangis, kakak, lihat aku seperti ini. Saya dipukuli seperti ini. Saya kesakitan, dan saya takut. Saya takut orang itu datang kepada saya. Bisakah saya melakukannya satu malam hari ini? Tolong. Black Rose acuh tak acuh, sudah kubilang saat aku di jalan, pembunuh. Aku ingin melatihmu menjadi pembunuh. Saya tidak punya nyali untuk melakukan ini. Pembunuh apa yang kamu inginkan? Kamu masih berjanji untuk mengatakan ya. Tolong, satu malam saja malam ini, aku tidak akan menyusahkanmu lagi besok, aku takut, aku hampir terbunuh barusan, Ouyang Fei menangis. Menyedihkan. Mawar Hitam menatapnya selama beberapa detik, ya, hanya satu malam hari ini, mulai besok, aku akan memberimu 3 hari, jika kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu berguna bagiku, maka aku akan membunuhmu. Ya, bagaimana mungkin Mawar Hitam menginginkan Lak? Tidak berguna, maka dia akan menyerah. Mawar Hitam ini sebagai pembunuh tidak akan pernah melakukan kesalahan. Ya, aku akan membuat adikmu bahagia, kata Ouyang Fei serius, menghapus air mata. Masuk. Mawar Hitam membuka pintu dan masuk. Ketika Ouyang Fei menyeka air matanya, ada sedikit cibiran tersembunyi di wajahnya, dan dia terus menyerangku. Tunggu saya untuk mengambil foto Anda hari ini untuk melihat bagaimana Anda masih menyerang saya. Bab 475. Ouyang Fei mengikuti Mawar Hitam itu ke dalam ruangan. Dia berpikir, mengapa kamar wanita ini begitu harum? Masuk akal bahwa sebagai seorang pembunuh, dia pasti memiliki bau darah di tubuhnya, tapi tidak. Ouyang Fei sangat aneh. Ruangan ini juga telah hidup selama beberapa hari. Karena itu adalah tempat persembunyian, itu tidak ada hubungannya dengan kemewahan. Hanya ada satu tempat tidur. Ini yang terbaik, tidak ada ruangan lain, kalau mau foto-foto juga lebih nyaman. Bagian dalamnya bersih dan rapi, Mawar Hitam ini adalah pembunuh, tetapi sangat baik untuk kehidupan. Makan apa? Mawar Hitam bertanya dengan dingin. Apa yang kakakku lakukan, apa yang aku makan, kata Ouyang Fei lemah. Mawar hitam digunakan untuk membuat makanan. Sebagai orang Amerika Serikat, mereka pasti sederhana untuk membuat makanan di sana. Ouyang Fei melihatnya sebentar, dan mulai menatap mawar hitam untuk memasak. Punggung ini benar-benar sempurna.
Ouyang Fei cemburu di dalam hatinya mengapa sosok mawar hitam ini begitu baik. Setelah beberapa saat, mawar hitam siap untuk makan, keduanya makan bersama, dan mawar hitam pergi ke kamar mandi. Tentu saja, dia juga sangat waspada, bagaimanapun, dia adalah seorang pembunuh. Ouyang Fei sedang menunggu, dan mawar hitam keluar dari kamar mandi tanpa mengganti sesuatu seperti piyama. Ouyang Fei sangat frustrasi, tetapi dia juga mengerti bahwa si pembunuh dalam bahaya kapan saja. Bagaimana dia bisa tidur dengan piyama? Itu pasti sesuatu yang bisa kamu habiskan kapan saja, dia mengenakan pakaian ketat untuk kenyamanan. Tapi bagaimana cara menembak seperti ini? Ouyang Fei sedikit kesal. Dia pergi untuk mandi. Dia memiliki darah pria di tubuhnya, jadi dia sangat bersih. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa mawar hitam sedang memeriksa senjatanya, dan tangannya masih memegangnya. Ini setelah tidur di malam hari. Ambil pistol. Sofa. Mawar hitam menunjuk ke sofa. Oke, tentu saja, Ouyang Fei patuh. Dia berbaring di sofa dan tidur dengan patuh. Setelah beberapa saat, Ouyang Fei mendengar suara mawar hitam tidur dan bernafas. Dia tidak berani bergerak. Memikirkan saat ini, seperti pemotretan terakhir Qian Yuying, diam-diam meninggal untuk mengungkap selimut mawar hitam. Lebih mudah untuk menembak Qian Yuying terakhir kali, pada dasarnya Anda hanya perlu membuka selimutnya. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan antara piyama dan pakaian biasa, tetapi kali ini jelas berbeda. Mawar hitam mengenakan pakaian biasa, dan itu masih jenis jeans. Terlalu sulit untuk mengambil gambar. Bagaimana mengatakan bahwa kewaspadaan si pembunuh sangat tinggi? Bagaimana Anda bisa tidak merasakan tangan Anda ketika Anda melepas pakaian Anda? Ouyang Fei tidak berani mengambil risiko. Tapi ada sesuatu yang tidak rela di hati saya, dan saya harus diam-diam meraih pegangan mawar hitam kecil. Dia menoleh diam-diam, lalu turun dari sofa, sepertinya dia tidak akan mengambil gambar diam-diam, dan pergi ke tempat tidur dan berbisik, "Kakak, bisakah aku tidur di tempat tidur?" Aku sedikit kedinginan. Tidak. Mata Black Rose tidak terbuka, tetapi dia berbicara. Ouyang Fei kesal, dan dia masih tertidur. Jika Anda diam-diam membuka selimut mawar hitam dan memotretnya, diperkirakan itu adalah peluru. Ouyang Fei menemukan jalan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebagai pembunuh, ketika Anda pergi tidur di malam hari, Anda tidak diperbolehkan melepas pakaian Anda. Anda telah mendengar. Mawar hitam tiba-tiba membuka mata biru besarnya. Ouyang Fei mengutuk dalam hatinya, wanita tua itu tidak mau melepasnya. Ini terutama karena aku tidak bisa tidur nyenyak, dan aku tidak ingin memakai begitu banyak pakaian untuk tidur bahkan jika aku menarikmu. Iya kakak. Ouyang Fei harus menyerah, tetapi hanya menyerah hari ini, bangun besok, dan pasti akan menemukan peluang lain. Ouyang Fei dengan patuh kembali ke sofa. Ouyang Fei tertidur, tidak tahu bahwa itu fajar, tetapi ketika dia mendengar mawar hitam memanggil dirinya sendiri, Ouyang Fei menggosok matanya. Mulai hari ini, aku akan mulai melatihmu dan bangun pukul 5 setiap pagi. Mawar hitam berkata dengan dingin. Ya, Ouyang Fei juga ingin memperbaiki dirinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia juga cocok sebagai pembunuh. Jika dia sekuat mawar hitam ini, lalu muncul di depan Richard. Jadi, apakah Richard akan takut? Melihat bahwa dia bisa membunuhnya, dia pasti ketakutan. Memikirkan hal ini, Ouyang Fei merasa senang di dalam. Harus menemukan Richard untuk membalas dendam. Anda harus memberitahu Richard bahwa Anda harus membayar harga untuk diri Anda sendiri kemarin. Ouyang Fei bangkit, mencuci dan mengikuti mawar hitam itu. Mawar hitam membawa Ouyang Fei keluar, di sebuah gedung busuk yang sepi, biarkan Ouyang Fei berolahraga. Ouyang Fei lelah dan terengah-engah, berhenti sebentar, mawar hitam ditampar, atau ditendang. Ini adalah pukulan berat, dan tidak ada belas kasihan untuk Sixiang Qiu. Ouyang Fei kesal, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia hanya patuh, tetapi pikirannya untuk mengambil foto mawar hitam menjadi semakin kuat saat dia dipukuli. Harus pegang gagang mawar hitam. Harus memotretnya. Tetapi pada saat ini, mawar hitam tiba-tiba menerima panggilan itu, dan dia menjawab dengan cemberut, sebuah tugas di dalam. Aku bilang aku belum mengambil tugas baru-baru ini. Berapa kali Anda ingin saya katakan? Ya? Apa? 15 juta dolar meminta saya untuk melakukannya sekali. Ada sedikit perenungan di mata biru mawar hitam besar itu. Tugas di telepon relatif sederhana, mungkin setengah hari, pikirnya. Ya, kirim informasinya. Mawar hitam menutup telepon. Setelah beberapa saat, informasi itu datang. Mawar hitam membukanya sebentar, dan berkata kepada Ouyang Fei dengan acuh tak acuh, kamu berlatih sendiri dan tunggu aku di sini pada jam 7 malam. Aku akan membawamu kembali. Memahami. Dipahami. Ouyang Fei terkesiap. Mawar hitam tersisa. Ouyang Fei langsung mengutuk, tetapi tidak santai dan terus berlatih keras dan berolahraga. Dia hanya kesal karena Black Rose telah memukuli dirinya sendiri, tetapi pelatihan ini adalah tentang dirinya sendiri. Sederhananya, ini adalah pembelajarannya bahwa dia dapat memperkuat dirinya sendiri dan mencegah orang lain melakukan intimidasi. Ouyang Fei pintar dalam hal ini dan pasti akan bekerja lebih keras. Dia bersikeras pada malam sendirian. Pada titik ini, ketekunan Ouyang Fei tidak buruk, dan itu sangat kuat.
Pada malam hari, dia lelah dan lapar, tetapi dia masih tidak bersantai sedikit pun dan melanjutkan pelatihan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang muncul dalam kegelapan, dia merasa lega, dan mawar hitam itu kembali. Dia berlari, tetapi menemukan bahwa mawar hitam menutupi dadanya. Apakah ini tembakan? Iya, ketika Black Rose melakukan tugas tadi, pada saat yang paling kritis, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar berpikir untuk mati bersama. Jadi mawar hitam itu tertembak. Kakak, Ouyang Fei terkejut. Bukankah ini kesempatan? Kembalilah, kata mawar hitam acuh tak acuh. Cedera ini masih Richard berat untuknya, dan dia harus kembali dan mengeluarkan pelurunya sendiri. Oke, saudari, aku membantumu, Ouyang Fei berinisiatif. Tapi bagaimana mawar hitam membawanya lebih dekat? Langsung menolak. Ouyang Fei Li segera menangis dalam kegelisahan, air matanya penuh dengan air mata, penuh kekhawatiran, kakak, jangan mati, kamu mati, apa yang harus saya lakukan? Aku akan ditemukan oleh Qian Yuying itu, aku akan menjagamu. Saya harus mengatakan, akting Ouyang Fei sangat bagus. Black Rose berpikir, ya, Ouyang Fei tidak ingin mengalami kecelakaan dalam situasi ini. Terlebih lagi, tidak nyaman baginya untuk menangani luka tembak. Ini baik. Ouyang Fei bangga dan membantu si hitam bangkit kembali dan membuka ikatan pakaiannya. Ouyang Fei ingin muntah. Mengapa luka tembak ini begitu menjijikkan? Kakak, bagaimana menghadapinya? Ouyang Fei bertanya. Mawar hitam memberi Ouyang Fei belati, bakar merah, lalu gali peluru untukku. Ouyang Fei kaget. Bukankah ini menyakitkan? Dia tidak memikirkannya, dan segera melakukannya, tetapi dia sengaja menggunakan sedikit kekuatan untuk mengaduk belati di lukanya dan terus, menangis, mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan. Mawar hitam itu berkeringat di mana-mana. Tiba-tiba, Ouyang Fei mengambil kesempatan itu dan menggalinya dengan keras. Mawar hitam bersenandung kesakitan dan wajahnya pucat. Kakak, kamu tidur nyenyak, aku akan tidur di sofa hari ini, Ouyang Fei membalut, dan berkata. Black Rose meliriknya, pistol di tangannya masih belum lepas, tapi dia memejamkan matanya. Ouyang Fei bangga, dan dengan sabar menunggu sampai tengah malam, Ouyang Fei memanggil mawar hitam, kakak, kakak. Iya, operasi semacam ini oleh Ouyang Fei terlalu kejam, dan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh Black Rose pingsan. Itu hanya waktu yang singkat. Ouyang Fei dengan cerdik memanfaatkan waktu ini. Kakak, kakak. Wajah cantik Ouyang Fei berpasir, dan mawar hitam tidak bergerak. Ouyang Fei mencibir, diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera.